Hi, good morning X students, X1, X2, and X3. Welcome back with Teacher Juwita. How are you today? I hope you are good and healthy. Today, we will study the lesson Mathematics. Our topic today is about operasi perkalian bentuk desimal. Before we study, prepare yourself and pray first. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar operasi perkalian bentuk desimal. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai operasi pembagian bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran. Nah, di sini teacher mau mengingatkan kembali ya cara menyelesaikan soal mengenai operasi pembagian bentuk pecahan biasa maupun campuran. Nah, jadi caranya adalah kita ubah dia ke bentuk perkalian ya. Nah, operasi pembagiannya kita ubah ke bentuk perkalian, tapi pecahan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu harus diubah posisinya. Nah, jadi pembilang jadi penyebutnya, penyebutnya jadi pembilangnya. Jadi dibalik dia. Nah, untuk pecahan yang pertama dia tetap, yang dibalik itu hanya yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, dari tugas anak-anak yang sudah teacher periksa, itu masih ada yang tidak mengubah posisinya untuk pecahan yang kedua dan selanjutnya. Ya, oke, untuk selanjutnya anak-anak sudah harus bisa ya cara menyelesaikan operasi pembagian bentuk pecahan biasa maupun campuran. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai operasi perkalian bentuk desimal ini. Nah, di sini teacher akan menjelaskan cara menyelesaikan soalnya dengan dua cara. Oke, cara yang pertama adalah dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Lalu cara kedua adalah melakukan perkalian bersusun ke bawah. Oke, kalau bersusun ke bawah ini dia seperti perkalian bilangan asli ya yang biasa kita lakukan. Oke. Kita lihat untuk contoh soalnya yang pertama. Yang pertama adalah 0,8 dikali 3. Nah, kita lakukan untuk cara yang pertama, yaitu mengubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, berarti 0,8 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 8/10. Nah, dari mana kita tahu penyebutnya 10? Nah, lihat 0,8 ini ada berapa angka yang di belakang koma? Yaitu ada 1 ya, yaitu 8 ya. Angka yang di belakang komanya adalah angka 8, yaitu hanya ada 1. Oke, maka penyebutnya sama dengan 10. Nah, apabila dia ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100 ya. Kemudian kalau ada 3 angka, berarti penyebutnya 1000. Ada 4 angka, penyebutnya 10.000 dan selanjutnya. Nah, jadi karena ada 1 angka di belakang koma, berarti dia penyebutnya adalah 10. Nah, untuk bilangan bulatnya adalah 8 ya. Kalau kita tuliskan semua angkanya atau 08, itu tidak usah kita tuliskan nolnya di sini. Itu sama dengan 8. Oke, jadi nolnya tidak perlu kita tuliskan. Oke, dikali 3. Nah, 3 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa, karena ini adalah bilangan asli. Jadi, kalau pembilangnya tetap 3, berarti penyebutnya berapa supaya hasilnya tetap 3? Berarti 3/1 ya. Nah, maka kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka diperoleh hasilnya 24/10 ya, 8 kali 3 dan 10 kali 1. Oke, ini tidak ada menyederhanakan ya, karena ini kita mengubah bentuk pecahan biasa ke desimal ya. Mengubah pecahannya ke bentuk desimal. Jadi bukan ke bentuk pecahan biasa atau ke bentuk pecahan campuran kita ubah. Oke. Nah, maka karena penyebutnya 10 ya, berarti ada 1 angka di belakang koma. Berarti 24 ini angkanya komanya itu adalah di antara 2 dan 4 ya. Nah, di sini 4-nya berarti komanya di sini. Ya, jadi ini hanya ada 1 angka di belakang koma. Nah, jadi 0,8 kali 3 itu sama dengan 2,4. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah bersusun ke bawah ya, perkalian bersusun ke bawah. Oke.
Nah, untuk langkah yang pertama adalah kita kalikan 3 kali 8. 3 kali 8 adalah 24. Yang kita tuliskan adalah satuannya ya, 4-nya. Kemudian puluhannya kita tuliskan 2. Kita simpan. Oke, lalu kita kalikan 3 kali 0 sama dengan 0 tambah 2, yaitu 2 ya. Nah, untuk melihat komanya, untuk menuliskan komanya, kita lihat dia ada berapa angka yang di belakang koma dari 0,8. Hanya ada 1 ya. Kemudian kalau 3 tidak ada. Nah, berarti dari bilangan ini 0,8 dan 3 ini hanya ada 1 angka di belakang koma. Ya. Jadi kita jumlahkan. Misalnya nih di sini ada 2 angka, di sini ada 1. Berarti jumlah angka yang di belakang koma dari pecahan yang dikalikan itu adalah 3. Nah, ini kebetulan hanya ada 1, berarti jumlah angka di belakang komanya hanya ada 1, berarti 2,4 ya, komanya di antara 2 dan 4 ya, jadi 0,8 kali 3 sama dengan 2,4. Hanya ada 1 angka di belakang koma, yaitu hanya ada angka 4. Oke, nah sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua. Yaitu contoh kedua adalah 2,3 dikali 1,4. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, 2,3 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 ya. Berarti penyebutnya sama dengan 10. Oke, kita tuliskan semua angkanya, yaitu 23. Maka pembilangnya adalah 23. Dikali 1,4-nya ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 ya, yaitu hanya angka 4. Maka penyebutnya sama dengan 10. Pembilangnya adalah 14 ya. Oke. Lalu kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 23 kali 14 itu adalah 322. 10 kali 10 adalah 100. Nah, karena penyebutnya per 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Nah, 322 ini komanya adalah, oke, kita lihat 1, 2, ada 2 angka ya, berarti komanya di sini. Nah, maka hasilnya adalah 3,22. Iya. Oke, kita lihat untuk cara yang kedua. Nah, 2,3 kali 1,4. Nah, yang pertama adalah kita kalikan 4 kali 3. Sama dengan 12 ya. Tuliskan satuannya 2, puluhannya simpan. Oke, lalu 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Lalu 1 kali 3 sama dengan 3. Lalu kalikan 1 kali 2 ya. Selanjutnya ke sini 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, ini jangan lagi dijumlahkan ya, karena tadi sudah kita jumlahkan ke sini. Ya, jadi untuk yang selanjutnya tidak bisa lagi dijumlahkan, hanya ke sini saja. Ya. Oke. Maka kita jumlahkan. Tambah ya. 2 tambah 0 sama dengan 2. 9 tambah 3 sama dengan 12. Simpan 1. Sama dengan 3 ya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kita lihat dari 2,3 ini, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. 1,4 ada berapa angka? 1. Nah, jika di sini 1, di sini 1, maka jumlahnya adalah, ada berapa jumlah angka yang belakang koma dari 2,3 dan 1,4? Ada 2. Sini 1, di sini 1, maka dia jumlahnya ada 2. Maka dari 322 ini komanya letaknya di sini. Karena ada 2 angka kan? 1, 2. Berarti komanya di sini. Maka hasilnya adalah 3,22 ya. Sama ya hasilnya. Nah, jadi caranya ada 2 cara menyelesaikannya. Oke, kita lihat untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah perkalian 3 pecahan desimal. Nah, berarti yang cara pertama kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, 1,2 ini ada berapa angka di belakang koma? 1 ya. Yaitu angka 2 saja. Berarti dia penyebutnya 10. Maka kita tuliskan pembilangnya adalah 12 kali. Di sini 0,6. Ada berapa angka di belakang koma? 1, yaitu hanya angka 6 saja ya. Berarti penyebutnya 10. Pembilangnya adalah 6 ya. Jangan tuliskan 06 ya. 06 itu sama dengan 6. Jadi hanya kita tuliskan 6-nya saja. Oke, dikali 0,32. Nah, 0,32 itu ada 2 angka di belakang koma ya.
yaitu angka 3 dan angka 2. Berarti penyebutnya 100. Nah, pembilangnya berapa? 32 ya. Oke, maka kita kalikan dulu pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua. Oke, maka diperoleh hasilnya 72 ya. 12 kali 6 sama dengan 72. 10 kali 10 sama dengan 100. Lalu kita kalikan ke 32 per 100. Lalu, maka hasilnya adalah 72 kali 32 itu sama dengan 2304 per 100 kali 100 sama dengan 10.000. Nah, 10.000 ini ada berapa angka di belakang koma? Hitung nolnya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka di belakang koma. Nah, kita hitung angkanya. Angka dari 2304. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti komanya di sini. Nah, karena tidak ada lagi bilangan aslinya, pembilangnya, maka kita tambahkan dia 0. Ya, kalau tidak ada lagi pembilangnya di depan komanya, berarti kita tambahkan 0. Ingat ya, kalau tidak ada lagi pembilangnya di depan koma, berarti tambahkan 0. Oke, kalau yang tadi kan masih ada angka yang di depan komanya, makanya dia tidak kita tambahkan 0. Nah, ini karena dia tidak ada lagi angka pembilangnya di depan koma, maka dia kita tambahkan 0. Maka hasilnya adalah 0,2304. Oke, paham ya anak ya? Oke, cara yang kedua adalah perkalian bersusun ke bawah. Nah, untuk yang bersusun ke bawah ini karena dia ada 3 pecahan desimal, maka yang kita kalikan adalah pecahan desimal yang pertama dan yang kedua dulu terlebih dahulu, baru nanti kita kalikan lagi ke pecahan yang ketiga. Nah, oke, di sini sudah teacher buatkan 1,2 kali 0,6 sama dengan, nah kita kalikan dulu 6 kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12 ya. Tuliskan satuannya 2, simpan puluhannya 1. Lalu 6 kali 1 sama 6 tambah 1, 7. Oke. Lalu 0,2 kali 2 sama dengan 0. Nah, tulisnya di sini ya. Kita kosongkan 1, tulisnya di bawah 7 ini. Oke, lalu 0 kali 1 sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan. 2 tambah 0 sama dengan 2, 7 tambah 0 sama dengan 7. Ini 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, ini hasil dari perkalian pecahan yang pertama dan kedua ya. Ini hasilnya. Nah, hasilnya ini kita buat dulu komanya. Nah, cara membuatnya dari mana? Nah, tadi sudah bisa jelaskan. Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 ya. 1,2 itu ada 1 angka di belakang koma. Kalau 0,6 ada 1 angka di belakang koma. Berarti jumlah angka yang di belakang koma dari 1,2 dan 0,6 adalah 2 angka. Dari sini 1, dari sini 1. Maka 072 ini kita komanya itu kita letakkan di depan 7 ya, karena ada 2 angka yaitu 1, 2, berarti komanya di sini. Oke. Lalu hasilnya ini kita kalikan ke 0,32. Nah, 0,32 karena kan ada 3 pecahan desimal. Oke. Kalikan. Oke, kita kalikan yang pertama, 2 kali 2, 4. 2 kali 7, 14 ya. Tulis 4, simpan 1 di sini. Lalu 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Lalu setelah 2 ini kita kalikan ke atas, lalu ini 3. 3 kali 2, 6 ya. Tuliskan sejajar dengan 3-nya, 6. Lalu 3 kali 7, 21. Tuliskan satuannya 1. Oke. Nah, lalu puluhannya simpan 2. Berarti 3 kali 0, 0. Tambah 2 tadi yang kita simpan sama dengan 2. Oke, lalu masih ada ya. Ini 0 kali 2, 0. Sejajar dengan 0-nya ya. Lalu 0 kali 7, 0. Tuliskan ke depan. 0 kali 0 sama dengan 0. Lalu jumlahkan. Berarti 4 tambah 0, 4. 4 tambah 6, 10 ya. Tuliskan 0 satuannya. Puluhannya simpan. 1 tambah 1 tambah 1. Sama dengan 3 ya. 2 tambah 0, 2. Sini 0 tambah 0, 0. Nah, untuk melihat angka yang belakang koma, kita lihat di sini. 0,72 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya. Kemudian 0,32 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti jumlah
angka yang di belakang koma dari pecahan yang kita kalikan ini adalah 4. Di sini 2, di sini 2, ada 4. Berarti dari hasilnya ini harus ada 4 angka di belakang koma. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, maka komanya di sini. Oke. Nah, jadi dari cara pertama dan cara kedua ini hasilnya sama, hanya cara mengerjakannya yang berbeda. Nah, sekian untuk hari ini. Nah, jadi untuk latihanmu nanti, teacher akan berikan soal-soal yang akan anak-anak kerjakan. Jadi untuk mengerjakan itu, anak-anak boleh memilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Ya, tidak harus dua-duanya kamu gunakan. Boleh cara pertama ataupun cara kedua, mana yang lebih mudah kamu pahami. Ya, jadi untuk mengerjakan soalnya nanti buat caranya ya, jangan hanya jawabannya saja. Oke, teacher harapkan anak-anak boleh paham ya penjelasan teacher hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanya teacher lagi. Oke, thank you. See you next time and God bless you.